Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu unik. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu pendek. Dia datang tanpa meminta izin. Dia datang tanpa ada istilahnya mujamalah. Dia datang tanpa memberi kabar. Innaha al-maut. Itu yang disebut dengan kematian. Dia datang tanpa izin. Dia bertamu sebagai seorang tamu tanpa mujamalah, tanpa ada rasa basa-basi, tanpa negosiasi. Innaha al-maut. Itu yang disebut dengan kematian. Dan kematian ini pasti akan datang. Mahma talaz zaman. Sepanjang waktu apapun, dia pasti akan datang. Dan dimanapun berada, kematian itu akan menjemput kita. Sekalipun kita berada dalam gedung yang sangat kokoh, kematian itu akan datang menjemput kita. Ya ibadallah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian ini dengan beberapa maksud, dengan beberapa hikmah yang begitu agung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjadikan kematian dengan tujuan apa? Liyabluwakum, al-ibtila, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Karena salah satu hikmah diciptakannya kematian itu adalah untuk al-ibtila wal imtihan, untuk menguji manusia tersebut. Maka ketika Allah sudah selesai menciptakan menciptakan kematian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menjelaskan nanti kematian ini akan diserupai oleh Allah berupa kabsyun amlah. Itu seperti seekor kambing putih dan bercampur dengan hitam. Kambing yang bercampur dengan, ini ibarat kematian. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi SAW akan menyerupai, akan menjadikan, menjelmakan kematian ini berupa seekor kambing. Seekor kambing yang warnanya kabsyun amlah, yaitu kambing putih yang semua warnanya putih dan di samping kambing ini ada warna hitamnya. Ini menunjukkan salah satu kambing yang sangat disukai untuk dijadikan sebagai udhiyah, sebagai hewan korban. Bahwasanya kambing itu sangat disukai, sangat dicintai. Kemudian kambing ini diletakkan di antara surga dan neraka. Allah akan letakkan seekor kambing ini yang indah, yang enak dipandang, elok dipandang ini di antara surga dan neraka. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada ahli syurga, "Wahai ahli syurga, kamu tahu apa ini?" Kata Allah. Kemudian ahli syurga semuanya melihat ke arah kambing ini dengan mengatakan, "Na'am, ya kami tahu itu adalah kematian." Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada ahli neraka karena di posisinya di tengah-tengah antara surga sama neraka. Kemudian ahli neraka dikatakan kepada ahli neraka, "Wahai ahlun nar, wahai ahli neraka, kamu tahu apa hal ta'rifuna hadza? Kamu tahu ini?" Maka ahli neraka semuanya menoleh ke arah kambing ini dan mengatakan, "Na'am, ya kami tahu itu adalah yang disebut dengan al-maut, itu adalah kematian." Allah serupakan dengan seekor kambing yang putih dan enak untuk dipandang. Kemudian seketika disembelih. Saat itu disembelih. Allah Subhanahu wa taala menyembelih hewan tersebut, kambing ini, sebagai perumpamaan, sebagai tanda bahwa kematian itu sudah tidak ada lagi di situ. Yang ahli surga berada dalam surga dengan semua kenikmatan surga. Yang ahli neraka kekal di dalam neraka dengan semua azab-azabnya, siksaannya sangat pedih dalam neraka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian ini sebagai sesuatu yang akan dirasakan oleh semua orang, setiap hamba, baik orang soleh
baik orang taleh, orang yang jahat, orang ahli maksiat, semua akan merasakan kematian. Cuma satu bedanya, antara orang soleh sama orang ahli maksiat, semuanya akan meninggal dunia. Kita semua akan meninggal dunia. Yang membedakannya nanti di akhir hanya satu, yaitu apa? Di akhir dia akan membedakan adalah imma ila jannatin na'imuha muqim. Apakah dia akan berada di dalam surga dan mendapatkan kenikmatan, akan diberikan semua kenikmatannya, atau dia akan menuju kepada neraka dan azabnya akan didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perbedaan di sini adalah walladzi yujaddidul farqu huwa amaluka, yaitu fi ad-dunya. Jadi yang akan bedakan mana orang soleh, mana orang ahli kemaksiatan, yang membedakannya antara karena sama-sama merasakan kematian. Yang membedakannya adalah amal ketika di dunia. Bagaimana amalnya dia ketika di dunia, itu akan bedakan apakah dia akan masuk ke dalam ahli surga atau akan masuk ke dalam ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan merasakan, semua jiwa itu akan merasakan yang namanya kematian. Semua jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala, tuwaffawna ujurakum, akan penuhi pahala-pahalamu, ya, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan berikan semua pahala-pahala kebaikan yang pernah engkau kerjakan. Kemudian wal mu'minul aqil, menyikapi kematian ini. Orang mukmin yang berakal, huwa man ista'adda lil mauti qabla an ya'ti. Ya. Orang yang berakal itu, orang mukmin yang berakal adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Seorang mukmin yang berakal akan menyiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya kematian. Kemudian Yahya bin Mu'adz mengatakan, al-uqala thalathah. Nah, di sini ada 3 macam golongan orang yang berakal. Tadi dikatakan bahwa orang yang berakal itu adalah orang yang selalu menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan orang yang berakal ada 3. Yahya bin Mu'adz mengatakan, yang pertama adalah man taraka dunya qabla an tatrukah. Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dia. Yang pertama. Jadi dia selalu menyiapkan diri untuk kematian. Dia tidak hanya fokus kepada dunia, tapi tetapi fokus untuk menyiapkan untuk masa depannya nanti. Perjalanan yang begitu panjang akan dihadapi. Masa-masa dari awal makbarah, tempat yang pertama kali singgah, sampai menuju di akhir adalah surga atau neraka. Itu adalah orang yang berakal, orang yang menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dia tinggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dia. Yang pertama. Yang kedua, wabana qabrahu qabla an yudkhilahu. Dan dia membangun kuburannya sebelum dia memasuki kubur itu. Apa maksudnya? Dia siapkan semua amal-amal kebaikan sebelum dia masuk ke dalam kubur. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kubur itu tiap hari berucap dengan 5 ucapan. Salah satunya adalah ana baitul wahdah. Aku ini tempat menyendiri. Maka jadikan olehmu teman untuk selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Faja'allaka mu'nisan qira'atal Quran. Maka jadikan temanmu nanti dalam kubur dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga, wa arda khaliqahu qabla an yalqah. Dia berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 macam orang yang berakal menurut Yahya bin Mu'adz. Yang pertama adalah dia meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Kemudian yang kedua, itu orang yang selalu membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Dia menyiapkan diri untuk bekal masuk ke dalam kubur. Yang ketiga adalah orang yang mencari ridha Allah sebelum dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu mengingat kematian. Karena kematian ini akan membangunkan hati yang lalai. Salah satu hikmah mengingat kematian adalah menjadikan hati yang lalai menjadi terbangun lagi, menjadi optimis lagi. Yang tadinya pesimis menjadi optimis, itu dengan adanya kematian. Dengan adanya selalu mengingat kematian. Maka disebutkan bahwa ibratul lil mu'tabirin. Mengingat kematian merupakan satu pelajaran
tentu bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari sebuah kematian. Kalau ada orang meninggal, seolah-olah orang meninggal mengatakan, kamu nanti akan sama seperti aku, gitu kira-kira. Ya, ucapan dia, tapi kita nggak dengar. Yang bisa kita ambil di situ adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kematian. Nanti kita akan sama seperti dia, akan menghadapi yang namanya kematian. Maka Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita, akthiru min dzikra hazimil lazzat. Ya, akthiru min dzikra hazimil lazzat. Itu perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, itu kematian. Kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat yang namanya kematian, karena juga ini merupakan obat bagi hati. Ya, dawaun lil qulub al maridah. Itu merupakan obat bagi hati yang sedang sakit. Itu dengan memperbanyak mengingat kematian. Ibnu Jauzi mengatakan, in wajadta min nafsika ghaflah, apabila dalam dirimu terdapat satu kelalaian, malas untuk ibadah, malas untuk mengerjakan sesuatu, malas untuk semuanya, apabila ini terjadi pada dirimu, maka fahmilha ilal maqabir. Ya, fahmilha ila al maqabir. Ibnu Jauzi mengatakan, bawa dia ke kubur. Maksudnya adalah ziarah kubur, datang ke kubur untuk mengingat kematian, agar hati itu tidak lalai, agar hati ini selalu ingat bahwa nanti satu saat kita akan menemui yang namanya ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangan sampai seperti itu. Karena kematian ini kalau sudah datang la yastakhirun, ya tidak bisa diakhirkan, wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Itulah kematian. Maka maksud daripada mengingat kematian ini adalah bukan untuk membuat kita sedih, bukan membuat kita hazin, ya, al-huzn bukan untuk itu, akan tetapi innama huwa al-isti'dadu liyaumir rahil. Ya, semata-mata untuk menyiapkan diri kita, karena kita akan menghadapi yang namanya kematian, itu pasti akan terjadi. Kemudian wa hadzal mautu qad ya'ti baghtah. Kadang-kadang ya, kematian ini bisa saja datanglah ziarah kubur, datang ke kubur untuk mengingat kematian, agar hati itu tidak lalai, agar hati ini selalu ingat bahwa nanti satu saat kita akan menemui yang namanya ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangan sampai seperti itu. Karena kematian ini kalau sudah datang la yastakhirun, ya tidak bisa diakhirkan, wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Itulah kematian. Maka maksud daripada mengingat kematian ini adalah bukan untuk membuat kita sedih, bukan membuat kita hazin, ya, al-huzn bukan untuk itu, akan tetapi innama huwa al-isti'dadu liyaumir rahil. Ya, semata-mata untuk menyiapkan diri kita, karena kita akan menghadapi yang namanya kematian, itu pasti akan terjadi. Kemudian wa hadzal mautu qad ya'ti baghtah. Kadang-kadang ya, kematian ini bisa saja datang dengan apa? Baghtah, dengan faj'ah, dengan tiba-tiba. Ya, kematian bisa datang tiba-tiba. Min ghairi sabiqan inzar, tanpa ada peringatan-peringatan. Kalau sekarang ada bom, ada peringatan dulu. Jadi kita siap mendengarnya. Kalau kematian enggak ada. Tidak ada mujamalah, tidak ada basa-basi, tidak ada negosiasi, ya. Kemudian di sini juga tidak ada inzar, tidak ada peringatan lewat HP dan kamu nanti tanggal sekian jam sekarang meninggal dunia, tidak ada. Begitu datang, ya. Nabi SAW ketika menghadapi sakaratul maut, ya, dalam kisahnya, ya, dan sakaratul maut itu sangat-sangat sakit, ya. Ketika Rasulullah SAW dalam kisahnya, ketika dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sampai lutut sudah mengatakan stop, ya, sakit, ya, sampai pelan-pelan. Pak, itu Allah berpesan kepada mereka pencabut nyawa, cabut nyawa hambaku yang satu ini dengan cara yang paling halus. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap merasakan stop, karena sampai di sini merasakan sakit. Innaha lasakarat, innaha lasakarat, innaha lasakarat, kata beliau, sakit, sakarat itu sakit, ya. Maka dia minta berucap kepada malaikat pencabut nyawa, ya, ketika mencabutnya beliau, tunggu, saya akan berucap beberapa kalimat. Pertama, ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Itu ucapan beliau terakhir, ya. Ketika malaikat mencabut nyawa beliau dengan mengatakan ummati, 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 menunjukkan kasih sayang kepada umatnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa begitu pentingnya sholat, ya. Kemudian yang terakhir, jadi kematian ini datang, ya, tanpa adanya basa-basi, tanpa adanya negosiasi, tanpa adanya peringatan terlebih dahulu.
Maka ibadallah, wahai sekalian hamba Allah, innana natadzakkarul maut linasta'idda lil hayati sarmadiyah. Semata-mata jangan sampai kita lalai ketika hanya saja kita melihat kematian ini semata-mata untuk menyiapkan diri kita untuk kehidupan yang lebih panjang lagi nanti. Untuk kehidupan yang lebih panjang lagi nanti. Karena ada yang mengatakan, jangan sampai kita mengatakan bahwa ya Allah, kembalikan aku ke dunia semata-mata untuk melakukan amal soleh. Kembalikan aku ke dunia semata-mata untuk melakukan amal soleh. Tapi sudah, ya, nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa. Kematian itu, ya kematian sudah selesai. Karena kambing sudah disembelih tadi. Ya, bahwasanya kematian sudah selesai, tidak ada kematian lagi. Ya, ya ahli surga, ahli neraka, ahli neraka. Ya, karena kambing yang putih sudah disembelih. Ini artinya sebagai tanda bahwa kematian ini sudah tidak ada lagi. Yang sampai ya laitani kuntu turaba. Jangan sampai kita ucapkan, ya Allah, jadikan aku walaupun jadi seekor, jadi sedikit debu gitu. Ya, untuk melakukan amal soleh itu. Ya, laitani kuntu turaba. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah bahwa falibadir ila qada'ihi wa man talataha bi syai'in minal ma'asi. Kalau seandainya ada sangkut paut kalian dengan anak Adam, silahkan selesaikan sekarang di dunia. Dan kalau sangkut pautnya dengan Allah, dengan kemaksiatan kalian, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwasanya al-a'malu bil khawatim, karena amal itu terlihat yang terakhirnya. Ya, maka kalau itu sangkut pautnya dengan Adam, silahkan selesaikan dengan anak Adam. Kalau sangkut pautnya dengan Allah, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu siap untuk menghadapi kematian, karena kematian datang secara tiba-tiba. Dia tidak minta izin, dia tidak ada peringatan-peringatan. Kalau sudah waktunya, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.